Halo Sobat Gan, salam pembinaan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan mendapatkan kehormatan bertemu dan berdiskusi, berbicara soal pembinaan sepak bola khususnya dengan Bapak Raden Isnanta. Selamat sore Pak Raden. Pak Selamat Isnanta. sore. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Tadi ada juga salam pembinaan. Salam pembinaan. Salam pembinaan. Mantap. Kan seperti ini. Jadi kalau pembinaan itu harus erat, makanya Erat, seperti ini. Bersinergi, Bersinergi, semua jari semuanya menjadi jadi. satu kekuatan. Ya, seperti itu. Ya, dalam momen kali ini saya atas nama GAN mengucapkan terima kasih ke Pak Isnanta atas dukungan Bapak. Beberapa kali event GAN sangat disupport oleh Bapak atas nama Kemenpora, Kedeputian 3 ya Pak, Pembudayaan Olahraga. Kami juga bangga itu kan. Ya. Di era pandemi tetap aktif membina, menggelar kompetisi, memberikan edukasi kepada publik. Mantap kan. Terima kasih Pak. Jadi memang kita setahun yang lalu ketika pandemi ini 2020 kita mutar otak. Harusnya kan berjalan ada peningkatan. 2019 kita bikin Biskuat Academy. Oh ya, Biskuat. Nah, kemudian 2020 pandemi kita mutar otak. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kita dengan Biskuat diskusi, kita bikin formula yang namanya Biskuat Academy online. Nah, online. Nah, tahun ini juga karena pandemi online. Nah, tahun depan insya Allah kalau seandainya pandemi ini mereda, kita sudah mulai mencoba merencanakan kalau bisa kita offline lagi, ketemu lagi dengan para pembina di lapangan dan itu juga kita nanti akan diskusi dengan Kementerian Kemenpora juga. Kita coba nantinya bagaimana sudah bisa ke lapangan lagi. Seperti Intinya kan gak ada matinya. Ada ide baru karena memang faktanya anak-anak ini kan sangat bisa dibilang jenuh, tapi juga merindukan latihan. Ketika nggak ngelihat bola, nggak ngelihat lapangan, nggak pernah ngalami kompetisi, kan memberikan ruang. Dengan online jadi. Ya, sekarang sudah mulai merambah ke rumput beneran. Rumput lagi. Jadi kita berharap anak-anak itu jangan hanya di rumah diam saja, tapi gerak tubuh juga harus, sosialisasi juga harus ya. Nah, oke Pak Isnanta, kita mulai diskusi soal ini kan kita dalam ranah pembinaan. Yes. Nah, Pak Isnanta sendiri ini udah tahun keberapa nih di Kedeputian ini Pak? Wah, 6 ini kayaknya. Tahun ke-6 ya? Lama juga Pak. Lama ya, 6 tahun berkarya untuk bola. Tapi dalam konteks sebagai leadership, mengambil sebuah keputusan-keputusan penting untuk pembinaan. Kalau ngurusi bolanya udah dari dulu. Iya, sudah tahu saya kenal Pak Isnanta itu dari tahun 2009 nggak salah gitu. Waktu itu ngurus Liga Pendidikan Indonesia. Itu sudah mulai dengan Pak Isnanta. Waktu itu Bapak di ASDEP waktu ASDEP Sentra Olahraga, Sentra Olahraga yang membawai SKO, membawai PPLP. Nah, sekarang tetap masih di situ, tetapi dalam posisi deputi yang harus mengambil kebijakan-kebijakan penting, khususnya pembinaan. Dan SKO itu di bawah kedeputiannya Bapak? Yes. Sekarang ya. Oke, dari awal, misalnya kan dari SKO naik ke ini, kira-kira garis apa yang selama ini Bapak ambil untuk hal dalam pembinaan ini, Pak? Ya, sebetulnya sebelum ngomong saya sebagai SKO, berawal ya tahun mau mulai jadi PNS lah. Sesungguhnya kita pernah memberikan ide-ide baru dalam konteks pembinaan diklat. Waktu itu cukup terkenal sepak bola itu ada diklat Salatiga, ada diklat di Makassar, ada di SKO Ragunan, ada di Medan, ada di mana-mana. Mungkin banyak orang tahu Bambang Pamungkas, Kurniawan. Kemarin kita Kurniawan diskusi apa dengan podcast Kurniawan juga bagian dari produk dari Salatiga, yang itu bagian dari kedeputian kita. Zaman dulu masih Dikbud kita punya. Masih Dikbud ya? Masih Dikbud, kami juga berada di sana. Kita kembangkan waktu itu satu persatu nambah jumlah diklat itu. Memang paling tua itu Salatiga, tempatnya Kurniawan dan Bambang Pamungkas itu kan. Kemudian 77. Awalnya 77. Akhirnya diklat itu bertambah.
Dan terobosan kami salah satu waktu itu juga saya masih menjadi staf bersama pimpinan kami, bersama PSSI kan termasuk meluncurkan Primavera dan Bareti. Jadi atlet-atlet dari diklat-diklat itu. Jadi antara pemerintah dan federasi waktu itu cukup kuat banget. Nyambung dengan diskusi kami kemarin dengan Kurniawan juga seperti itu. Jadi begitu, ya? Dia itu dari Salatiga kemudian pindah ke Ragunan, dari Ragunan ikut seleksi Primavera dan itu juga diambil dari diklat-diklat seluruh Indonesia. Nah sekarang diklat 3 itu termasuk kita buat kompetisi antar diklat, buat juara antar diklat. Jadi itu rutin setiap tahun. Nah lama-lama diklat ini sementara tidak akan tambah dulu, kita akan fokus meningkatkan mutu. Kualitas. Tidak kuantitas tapi kualitas. Sebetulnya sesungguhnya Indonesia itu punya bakat di berbagai daerah. Bicara bola 34 provinsi lah. Kita nggak bisa ngomong hanya milik Salatiga, miliknya Medan, Papua dan begitu. Sekarang kita punya Witan juga dari Sulawesi Sulawesi Tengah. Mungkin Sadil kalau nggak salah Sulawesi Tenggara. Artinya kemarin juga kita punya Komang Teguh dan itu dari Bali. Jadi kita Indonesia itu luar biasa bakatnya, maka kami pun terus mengembangkan ketika para SSB ini tidak ada kompetisi. SSB kan tidak hanya yang berafiliasi di PSSI ya, banyak sekali SSB yang tumbuh di masyarakat yang tanda kutip ala kadarnya, tapi dia jelas melakukan pembinaan. Akhirnya kita gulirkan Piala Menpora. Kira-kira ketika saya jadi Deputi itu, itu mulai dari 2016-17 kalau nggak salah kabinet yang dulu sebelumnya barang kecil dengan peserta jumlah kecil, mulai dari kelompok U14 waktu itu, kemudian hanya beberapa provinsi, akhirnya berkembang menjadi tambah provinsi, kemudian kita kembangkan di U12, terus U16, bahkan mahasiswa juga kita berikan ruang, waktu itu U21. Nah itu dari Menpora itu apakah memang menjadi feeder untuk PPLP atau kan nanti ada juga kita ada isu SKO yang seperti itu. Nah itu apakah ada garis waktu itu dari Piala Menpora ke SKO dan atau PPLP? Sebetulnya enggak, garis lurusnya itu begini. PPLP ini kan sifatnya nasional, diklat-diklat itu yang potensi di setiap provinsi terdekat. Kemudian kalau di Ragunan, SK Ragunan itu nasional dari berbagai provinsi. Itu orientasinya untuk menyiapkan ke pelajar Asia dan juga memberikan stok segar kepada federasi untuk usia-usia muda. Jadi tidak heran kalau banyak yang pemain-pemain top itu dari situ. Ya contohnya orang banyak kenal anak-anak sekarang seperti Witan, seperti Eki, ini kita cetak untuk go internasional. Jadi yang lain pun kita ingin membuat produk-produk diklat tadi go internasional. Kalau Liga 1, Liga 2 pastilah mereka akan menjadi warna tersendiri. Tapi kita harus go internasional selayaknya Eki Witan gitu ya. Jadi antara diklat dan PPLP itu kan sama, cuman penamaannya beda. Kalau dulu kita namanya diklat ya, kalau di zaman kita diklat. Nah, ini kan diklat ini kalau nggak salah ada yang diklat under Kemenpora, ada juga yang under Pemda atau bagaimana Pak? Ya, konsepnya dari Kemenpora, cuman sumber pendanaan kita mendorong Pemda untuk mengalokasikan APBD-nya. Contohnya diklat yang ada di Musi Banyuasin, ada di DKI juga itu ada anggaran APBD DKI, ada di Bogor, ada di berbagai kota. Bahkan kita juga mendorong Dikbud dengan kekuatan anggaran APBN-nya dia dan APBD-nya itu juga membentuk SKO. Jadi prinsipnya penamaan itu bedanya cuma kalau SKO itu dia itu punya sekolah sendiri. Tapi latihannya sama, pagi sore diasramakan, dikasih makan, dikasih kelengkapan semuanya. Tapi kalau PPLP itu sekolahnya di umum. Cuma bedanya di akademiknya. Ada yang full dari APBN Kemenpora atau tidak? Oh ada ya? Kita ada yang full 12 ada. Ada 12 itu di mana aja Pak? Yang satu di Ragunan sendiri, kemudian di Maluku Utara, Papua, di Makassar, di Medan, di Sumatera Barat. Nah, yang selain itu adalah APBD, Pemda, APBD. Termasuk SKO. Tapi konsepnya sama, pedomannya sama ya, dari hanya source penganggaran pembiayaannya aja yang berbeda. Nah,
ketika ada kejurnas itu nanti semuanya sama. Semua ikut. Semua ikut. Nah, Jadi dengan bendera masing-masing. tidak ini kejurnasnya yang dibiayai Kemenpora ini tidak Pak ya? Boleh ikut semua. Boleh ikut semua. Bahkan satu provinsi ada yang 2 gitu ya. Karena kan dia punya SKO, punya diklat. Contoh Sumatera Barat itu bahkan sempat 3 kota punya PPLP village versi kota ngirim. Provinsi punya APBN, PPLP, ada SKO juga. Tidak apa-apa, kita kan antar diklat. Bahkan antar diklat itu kita adu juga yang siap memberangkatkan ke Thailand, ada agenda rutin antar SKO se-ASEAN. ASEAN, itu yang ASEAN School Game itu? Antara beda? ASEAN School Game itu antar negara. Oh, antar negara. Tapi ini antar sekolah ASEAN Sport School. Oh, oke. Sport School, jadi antar diklat lah. Antar diklat ya. Itu ada ininya di ASEAN, eventnya di ASEAN. ASEAN itu, tapi yang tuan rumahnya selalu Thailand. Wah gitu. Thailand. Di monopoli dia. Kayak Piala Toyota dulu dong. Toyota dulu hanya di Jepang gitu. Oke. Nah, karena idenya mereka kita jadi partisipan gitu. Nah, itu dari kebijakan dari kalau nggak salah kebijakan SKO ini mulai dari tahun-tahun 77 ya? 75 salah 3 ya. Tahun 77. Setelah itu baru berkembang yang lain. Nambah-nambah. Ya, yang saya tahu Padang itu mulainya kalau nggak salah 81 atau 83. Iya, memang agak lambat karena dukungan dana. Iya. Tapi kan banyak juga yang kayak pemain-pemain PSSI Garuda kan juga dari Ragunan juga dulu. Oh, dulu Garuda itu satu paket dengan yang di Salatiga itu, jadi dididik sana. Jadi konsep antara pemerintah federasi itu selalu didiskusikan apa ini stoknya dari awal bagaimana, bahkan membentuk Garuda, Raja Wali segala macam itu selalu menjadi kekuatan antara pemerintah federasi. Ini anaknya dari diklat, kemudian ini pelatih cukup kualitas, bahkan pelatih luar kita hadirkan. Itu pernah juga yang pernah, kalau nggak salah kebukaan Pape ya. Itu waktu itu Bapak masih itu masih staff lah kira-kira ya cukup lama juga. Jadi kalau mau bicara soal PPLP diklat ini segala macam tidak salah kita diskusi dengan Pak Isnat. Dari staff hingga mau pensiun. Iya mau pensiun masih ngurusin itu ya. Nah sekarang ke depannya seperti apa kebijakan ini Pak? Ya sebetulnya menurut Impres tentang percepatan sepak bola, di situ roadmap-nya jelas. Kita akan perkuat, akan kita dirikan diklat-diklat di seluruh Indonesia. Kenapa seluruh Indonesia? Karena tadi saya meyakini semua provinsi Indonesia itu kalau urusan bola potensi. Nah, kita diklat semuanya ada. Sehingga kesempatan untuk kompetisi, untuk melatih di wadah itu tuh menjadi milik semua provinsi. Ini targetnya. Tapi karena pandemi akhirnya Impres itu kurang optimal jalannya ya. Nah, termasuk diklat-diklat itu nanti kompetisinya semakin meriah. Nah, sekarang alhamdulillah juga federasi mendirikan seperti yang pro itu ya, Elite Pro, kemudian itu kan juga usia itu ya. Jadi anak-anak diklat ini juga banyak ikut memperkuat itu. Kemudian Suratin juga dulu sempat kalau nggak salah agak vakum. Tapi ketika kita mulai menggeliatkan genap, U12, 14, 16 itu akhirnya Suratin 17, 15, 13. Sehingga di sini kompetisi itu menjadi berjenjang setiap tahun ada. Nah, setiap tahun semua nasional. Nah, ini jumlah bertandingnya masih kurang. Standar FIFA barangkali mematok 30 sampai 40 kompetisi yang harus dilakukan seorang atlet usia muda. Tapi kalau di wilayah Jabodetabek saya pikir kompetisi sudah cukup banyak, seperti yang dilakukan kan juga memberikan warna lain untuk jumlah kesempatan anak-anak untuk kompetisi. Mungkin ada kompetisi dari masyarakat lain ditambah PSSI ditambah pemerintah, maka jumlah kompetisi itu menjadi cukup. Tetapi daerah lain kan juga perlu ada kesempatan. Maka Piala Menpora yang kita gelar itu hampir diikuti oleh lebih dari 316 kabupaten. Artinya jumlah kabupaten separuh Indonesia itu sudah menikmati kompetisi, anak menjadi berkesempatan tanding. SSB jadi menjamur gara-gara ada tanding. Ada untuk menunjukkan kemampuannya. Apa tidak mungkin nanti untuk mencapai tadi Bapak bilang FIFA
30 bertanding ini mereka lebih fokus di ya maksimalnya di tingkat provinsi, sehingga kalau sudah maksimal di situ ke nasionalnya kan tinggal. Setuju. Jadi jumlah itu bukan berarti yang harus nasional ya. Pokoknya Di daerah bertanding. itu kalau dipancing untuk seri nasional Piala Menpora misalnya, itu kan daerah harus memutar dulu seri daerahnya dengan provinsi atau wilayah sebelum provinsi, seluruh, kabupaten kota, kemudian provinsi, baru seri nasional. Kalau yang menang terus otomatis jumlahnya terpenuhi karena dari seri, tapi daerah lain yang di lokal kan, maka saya sarankan untuk melakukan kompetisi. Memang ada banyak pertanyaan, Pak itu kok kadang-kadang cuma sebentar tapi langsung selesai. Kadang-kadang yang nanya itu hanya membayangkan di Jawa. Bagaimana sulitnya di Kalimantan mulai Sambas hingga manapun, antar kecamatan, antar SB itu untuk tanding itu harus mengarungi laut, sungai, itu juga hutan. harus dipikirkan Itu kalau kompetisi setiap minggu tanding gimana jalannya? Ya kalau kita di Jogja, di Banten yang provinsinya kecil, mau setiap Sabtu tanding juga ketemu. Jadi itu pertimbangan kami. Kita yang utama adalah bagaimana anak ada kesempatan tanding. Kalau masalah ideal seorang kompetisi, itu yang nggak terpenuhi. Kayak harus kompetisi saling ketemu, kemudian setengah kompetisi berputar. Ya itu kalau yang ngomong orang Jawa biasanya begitu. Tapi menurut saya mungkin dengan adanya animo dulu, kemudian adanya dimulai dulu dengan ada percontohan, mungkin teman-teman di daerah-daerah yang terpencil atau jarak jauh bisa mencari formula sendiri bagaimana dia menemukan cara-cara agar pemenuhan pertandingan itu bisa ketemu. Nah, ini ide bagus nih. Perlu kita diskusikan. Nanti kan kita sering adakan namanya rakor ya. Fintech juga untuk menghadirkan para operator dan penggiat sepak bola itu supaya diberi ruang untuk inovasi ya. Karena kita begini Pak, yang saya tahu dengan beberapa kali melakukan event-event ini, memang teman-teman di daerah itu tidak tercerahkan dan dengan ilmu-ilmu baru, dengan kenapa harus seperti ini. Seperti kemarin kami melakukan di Bali misalkan, kita ada bikin yang namanya aturannya 3 terbaik. Nah 3 terbaik itu ada tim yang jumlah pesertanya 4, ada yang 5. Nah aturan FIFA terbaru kan kalau seandainya urutan terbawah, pertandingan urutan terbawah itu tidak dihitung. Nah itu kan menjadi hal yang polemik kan. Nah yang seperti itu mereka tuh jarang diupdate. Nah sekarang saya mendapatkan diskusi dengan teman-teman di GAN, bagaimana kita mencoba nantinya GAN itu dengan teman-teman di daerah sering berdiskusi. Sekarang kan yang namanya sharing informasi itu udah bisa lewat Zoom ini segala macam, yang sebelum pandemi kita nggak membayangkan akan bisa seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita mencoba membuat series diskusi, series workshop yang bisa mencerahkan teman-teman di daerah, sehingga tuh teman-teman kayaknya kita ini alhamdulillah ya dengan pandemi ini ya ada positif banyak dari sisi teknologi. Jadi yang selama ini menguasai Indonesia itu selalu bayangan kita itu kita panggil, kita jelaskan, kita kirimi brosur, kita kirimi buku. Sekarang ada channel YouTube, ada media informasi yang lain, sehingga kita bisa mudah menyampaikan edukasi itu kepada stakeholder sampai ujung-ujung sana. Nah, termasuk dari channel ini, GAN Channel, Ayo Olahraga Channel, Bola Menoreh Channel, channel apapun harus memberikan edukasi tentang sepak bola. Jadi edukasi tidak hanya sekedar memberi kabar tentang ini lawan ini menang, tapi bagaimana membina, bagaimana mendesain sebuah kompetisi, bagaimana mengatasi berbagai lingkungan yang berbeda, bagaimana mengemas menjadi sepak bola itu industri, meskipun itu industri lokal. Nah, ini juga bagian penting, maka mari kita manfaatkan teknologi informasi untuk memberikan edukasi kepada seluruh penjuru. Sekarang kita lagi melakukan pendekatan untuk memformulasikan sistem pertandingan di tingkat level grassroots dan usia dini. Dan ini kan sebenarnya juga persoalan dari dulu, bagaimana grassroots. Selama ini teman-teman itu kan nggak tahu contohnya seperti apa. Ya kan, percontohannya itu di mana gitu. Nah, dengan teknologi ini kita bisa melakukan percontohan itu dan mereka bisa lihat, sehingga mereka bisa tiru. ATM itulah.
amati, tiru dan modifikasi misalnya kan seperti itu. Nah, ini yang kita coba bagaimana sinergitas antara kementerian, bagaimana dengan swasta dan para penggiat olahraga ini kita mencari titik temu sehingga perkembangan pembinaan ini ke depan akan jauh lebih baik. Sebelum pandemi saya sudah mencoba membuat ide kreatif terkait industri, tapi terkait sinergi pemberdayaan swasta, pemberdayaan daerah, membuat sebetulnya event ini udah panjang ya, pelajar Asia itu sudah tahun ke-37. Nah, selama ini kita standar-standar aja, gelar, gantian tuan rumahnya Indonesia, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Kemudian kita saat di Indonesia, saya nyoba keluar tidak hanya muter-muter di Jawa. Saya tunjuk Batakan. Oh, itu Balikpapan. Lalu kita berdayakan potensi Balikpapan. Support dari gubernur, wali kota, Balikpapan, kemudian sponsor, kemudian media. Kita coba kenalkan itu lewat baliho, lewat media tentang event itu. Ternyata di luar dugaan membuat kagum para pengurus ASSF itu di Asia. Indonesia kok bisa gelar dengan keramaian penonton yang dahsyat, yang kadang sampai memacetkan 7 kilo perjalanan menuju stadion. Itu ya? Nah, bukan masalah macetnya itu, artinya animonya itulah yang ternyata kalau kita kemas dengan cara promosi yang kuat, komunikasi bahwa ini adalah event bla 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 bla, ternyata membangkitkan masyarakat. Kalau masyarakat bangkit, maka anak muda akan juga ikut bangkit. Saya pengen jadi itu. Kapan saya bisa main di situ. Nah, belum lagi nilai industrinya, bagaimana lingkungan dapat keberuntungan dengan ekonomi pinggirnya, kaki limanya, kemudian penerbangannya, penonton, turisme, semuanya dampak. Nah, sepak bola itu amat strategis untuk menghadirkan industri. Salah seorang top skor Asian School Game itu dipakai di Barito si apa namanya Rubiak, Chris Robert Rubiak. Ya. Nah, kita kembali ke persoalan pembinaan tadi, Pak, soal SKO dan soal diklat. Nah, dari kebijakan kementerian sendiri yang mempunyai regulasi untuk anak-anak itu. Nah, bagaimana seorang anak yang ingin menuju situ, apa yang harus mereka persiapkan? Ya. Karena diklat kita ini sementara ini mulai dari kelas 3, paling muda kelas 3 SMP. Kecuali ada keajaiban dulu Egi itu dari kelas 1 SMP. kelas 3 karena kelihatan potensinya itu, jadi langsung kita dulukan aja nyuri starnya. Nah, menyiapkannya tentu skill ya. Kalau semua pengamat itu mengatakan, tim penilai itu mengatakan kualitas di tesnya ya pasti fisik, teknik, kemampuan yang lain, kesehatannya juga, IQ, emosionalnya juga harus kita lihat, kepribadian, aspek afektifnya itu juga kita lihat, karena harus menjadi atlet besar itu harus luar dalam, harus bagus ya. Nah, itu kita seleksi secara terbuka. Dan itu setiap tahun kecuali pandemi kita gelar seperti layaknya mau pendaftaran sekolah baru. Nah, kalau waktu pandemi ini kemarin gimana, Pak? Nah, ini masalahnya karena kita pertama kita nggak mungkin tes secara fisik langsung, kemudian kita nggak melakukan tes yang jelas, kemudian hanya merekrut yang memang punya kemampuan luar biasa. Nah, jadi sekarang ini jumlah di PPLP maupun SKU sementara berkurang jumlahnya karena kita nggak melakukan tes. Iya, karena kan setiap tahun itu pasti ada yang tamat dan dia harus keluar kan, gitu kan. Masuk. Harusnya ada yang masuk gitu kan. Nah, sekarang ini tamat, ini nggak ada yang masuk. Karena juga kalau masuk waktu itu kan tidak boleh latihan ya, PPKM ya, di rumah. Jadi toh juga percuma juga. Meskipun latihan mandiri itu bisa, tapi karena diklat itu harus di awal pelatih dengan program khusus. Membantu teamwork, kerjasama yang baik, ya harus kumpul. Kalau latihan mandiri nggak usah masuk Ragunan, juga kita himbau untuk latihan mandiri. Jadi biarkan latihan mandiri masing-masing, nggak usah berstatus Ragunan.
Tapi sekarang mau mulai lagi karena ini sudah. Berarti ada kemungkinan tahun ini akan habis semua tuh Pak, kan udah 2 tahun nih. Sekarang kelas 2, kelas 3 masih. Iya. Sekarang lagi ikut Piala Suratin yang sedang dipilih. Berarti tahun depan akan banyak dibutuhkan siswa baru atau ini baru di PPLP. Ya kalau di Ragunan kebetulan ini kan lagi mau dibangun ini. Jadi juga fisik pas secara ya? fisik ini PU sedang mau renovasi besar-besaran. Mungkin nanti kita lihat dulu kira-kira memungkinkan untuk manggil karena lapangannya juga dibongkar mau dibangun. Tapi di PPLP tetap seleksi. Yang di daerah-daerah juga gitu. Jalan seleksinya karena daerah kan tidak semenakutkan menegangkan Jakarta ya. Banyak yang sudah merasa bebas dari pandemi, ada yang apalagi di daerah-daerah yang sangat pelosok yang sangat tidak merasakan efek pandemi tapi yang merasakan ceritanya aja. Nah, artinya bagi adik-adik yang mempunyai keinginan untuk masuk ke PPLP harus mempersiapkan diri, yang tetap mempersiapkan diri. Jangan khawatir dengan tidak terpantau. Sekarang juga salah satu metode yang sudah kita kembangkan akan terus jalan adalah mengirimkan video juga. Jadi jauh dimanapun kalau dia bisa memberikan video, nanti terus kita panggil fisiknya, tekniknya apakah benar sesuai dengan video itu. Tapi modal awal kita katakan ini kayaknya bagus, tapi terus ada tes tahap berikutnya gitu. Berarti dengan kita melakukan rekaman pertandingan saat kita melakukan festival ini segala macam, itu bisa dijadikan salah satu referensi juga nanti Pak. Referensi karena kan real penampilan kadang dalam pertandingan beda dengan latihan. Dalam kompetisi yang digelar seperti GAN atau kompetisi yang lain itu juga kami akan mengamati rekam jejak masing-masing ini. Baru ini kita coba merekrut perempuan untuk sepak bola wanita usia 17 lebih. Nah itu lewat pertama mengirimkan video, kemudian kita panggil, kita lakukan tes, ada yang lulus, ada yang tidak. Nah artinya dua cara itu bisa kita kombinasikan. Baru aja kita lakukan training 3 bulan, kita lakukan uji coba dan ada event di Jawa Timur. Alhamdulillah final, kalah di final karena adu penalti. Artinya perempuan juga Indonesia sangat potensial. Bahkan kemarin sudah beruji coba dengan timnas. Yang itu kita juga cuma kalah tipis 1-0. Kita kan juga tertarik untuk membuat festival-festival untuk usia dini yang perempuan karena yang usia dininya kan masih belum terkotak-kotak dengan laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa misalnya kita selipin di saat kita melakukan festival di ini, misalnya ada 4 tim atau 6 tim atau 8 tim perempuan SD atau ini kan bisa digabung. Nah ini mungkin kita bisa bicara lebih lanjut untuk ini karena kita melihat potensi perempuan untuk maju ini besar di kita. Karena apalagi sekarang kan kita masuk di Piala Asia kalau nggak salah ya, yang kemarin ya. Tapi ketemu Australia yang peringkatnya 4 dunia ya. 4 atau berapa? 10. Baik, Sobat GAN, demikian dulu pembicaraan kita dengan Pak Raden Nisnanta. Sangat menarik pembicaraan kita dan tidak mungkin hanya berhenti di sini. Kita berharap akan ada diskusi-diskusi berikutnya dengan topik yang lebih menarik dengan pendekatan pembinaan usia muda dan usia dini khususnya di sekolah. Baik, salam pembinaan. Salam pembinaan.